Salam sejahtera saudara yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-10 saya baca bagi saudara. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Dan saudara, hal yang menarik dalam versi bahasa Indonesia masa kini saya baca bagi saudara. Di situ ada orang yang tangannya lumpuh sebelah. Beberapa orang yang mau mencari-cari kesalahan Yesus bertanya kepadanya, apakah boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat orang-orang Farisi berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Mengapa saudara menyukai Yesus? Orang Farisi ini tidak suka dengan keberadaan Yesus. Yang menjadi faktor mereka karena ketidaksukaan mereka akan kehadiran Yesus, sehingga mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Mereka berusaha untuk membuat Yesus itu tidak dipercayai lagi oleh banyak orang. Yang kedua, orang Farisi ini berusaha membunuh Yesus. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Karena apa? Mereka iri hati dengan keberadaan Yesus, iri hati dengan adanya Yesus pada waktu itu. Menjadi pembelajaran bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, janganlah kiranya iri hati ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Iri dengan keadaan orang lain, iri dengan promosi Tuhan terhadap saudara kita seiman, iri terhadap pelayanan orang lain, iri terhadap situasi orang di sekitar kita. Dan satu hal saudara, kita harus mengingat jangan ada iri hati di dalam kehidupan kita. Sebab apa saudara? Yang pertama, masing-masing kita semua pelayan-pelayan Tuhan, kita ini telah diberikan jubah pelayan oleh Tuhan. Kita diberikan Tuhan jubah pelayanan. Jadi semua kita pelayan-pelayan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, sudah ada bagian kita masing-masing. Dan hal yang kedua, kita tidak boleh iri hati dengan keadaan pelayanan, promosi orang lain. Sebab apa saudara? Bisa saja pelayanan mereka sudah jauh lebih besar, lebih luar biasa. Ini bukan dengan fisik, tapi mereka luar biasa dalam pergerakan Tuhan. Sebab apa? Mereka sudah lebih daripada bayar harga kita. Pertanyaannya saudara, bagaimana dengan bayar harga kita hari-hari ini? Kalau mau pelayanan kita luar biasa, mengalami pergerakan luar biasa dengan Tuhan, mari saudara mulailah bayar harga kita. Jangan iri hati dengan keadaan orang lain, jangan iri hati dengan pelayanan orang lain. Dan saya kembali lagi saudara kepada orang Farisi. Mengapa orang Farisi begitu membenci Yesus? Mengapa orang Farisi mau membunuh Yesus? Karena saudara, yang pertama, kehadiran Tuhan Yesus pada waktu itu membuat semua kehormatan yang mereka dapatkan waktu dulu dikembalikan hanya untuk Yesus, hanya untuk Allah. Dan di sini saudara, kita melihat orang Farisi memang orang-orang yang dihormati pada waktu itu. Tapi saudara, ketika Yesus hadir, kemudian banyak hal yang Yesus nyatakan sehingga banyak orang yang kemudian menghormati Yesus. Semua perhatian tertuju kepada Yesus. Dan akhirnya saudara, inilah membuat orang Farisi tidak menyukai Yesus. Yang kedua saudara, kehadiran Yesus membuat orang-orang Farisi ini terbongkar kebohongan mereka, terbongkar kemunafikan mereka, terbongkar segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Inilah hal yang kedua yang membuat mereka tidak menyukai Yesus. Dan yang ketiga saudara, mengapa orang Farisi tidak menyukai Yesus? Sebab saudara, ketika Yesus hadir, orang-orang Farisi tidak bisa lagi melakukan kepentingan-kepentingan mereka secara pribadi. Karena ketika Yesus hadir, segala sesuatu dinyatakan. Menjadi suatu pembelajaran bagi kita saudara yang dikasih oleh Tuhan. Janganlah kita menjadi orang yang mencari-cari kesalahan orang lain karena ketidaksukaan kita, karena iri hati. Belajarlah dari kehidupan orang Farisi. Mereka tidak menyukai Yesus sehingga mereka membuat suatu rencana yang jahat, rencana yang mau membunuh Yesus. Tapi saya percaya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus ada di dalam kehidupan kita, ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita tidak akan menjadi orang yang mencari-cari kesalahan orang lain, tapi kita akan terus menjadi orang-orang yang melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, melayani Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, sehingga tidak ada ketidaksukaan, tidak ada iri hati terhadap pelayanan atau posisi, kondisi, promosi orang lain. Sebab kita tahu semua kita punya jubah masing-masing dalam pelayanan,
Dan kita menyadari bahwa dalam pelayanan kita perlu membayar harga. Ketika kita mengerti hal-hal ini, kita tidak akan menjadi orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, tapi lebih lagi kita menjadi orang yang benar-benar melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, motivasi yang murni, hati yang tulus melayani Tuhan. Tetaplah layani Tuhan saudara, sampai Tuhan datang, dia temukan kita menjadi hamba yang setia. Tuhan Yesus memberkati.